Halo para saintis muda Indonesia, selamat datang di ScienPod, Scientist Podcast episode keempat. Scientist Podcast dipersembahkan oleh Pesta Sains Nasional 2021. Selamat mendengarkan. Halo para pendengar setia ScienPod, gimana nih kabarnya? Sekarang lagi pandemi COVID-19, tetap di rumah aja ya, jaga kesehatan dan stay at home. Nah, untuk teman-teman semuanya yang belum mendengarkan part 1 kemarin, boleh didengerin dulu yang part 1. Nah, setelah sudah didengerin, baru boleh mendengarkan di part 2 ini, teman-teman. Nah, benar banget nih, karena dari part tersebut akan lanjut ke part 2, di mana yang hari ini kita bakal bawa ini temanya. Dan sebelum kita lanjut juga, kurang asik gak sih kalau kita nggak kenalan dulu? Jadi kita kayaknya kenalan dulu ya. Di sini ada aku, Zahra, dari Biologi 57, bareng partner aku. Ada aku, Andri Lomadi Siregar dari Statistika 56. Dan hari ini kita bakal nemuin kalian di podcast seru hari ini. Dan kita bakal ngobrol-ngobrol banyak tentang tema hari ini nih. Benar banget. Nah, ScienPod episode kali ini bakal seru banget dan pasti bakal memberikan informasi banyak kepada teman-teman semua. Nah, pada kali ini kita akan membahas tentang Everyone is a Scientist Part 2. Dan kita bakal ngobrol-ngobrol tentang siapa sih yang cocok menjadi saintis. Nah, tadi denger kan temanya, dan itu temanya pasti bakal seru banget. Tapi hari ini kita ngobrolnya nggak berdua doang, nggak cuman aku dan sama Kak Andri aja, tapi hari ini kita juga bakal ditemenin dan ngobrol banyak sama bintang tamu yang pastinya keren banget, cantik banget, berpengalaman banget, dan ini berprestasi banget nih, dan pastinya paket komplit banget. Siapa lagi kalau bukan Kak Yasmin? Mungkin kita langsung sapa aja ya. Halo Kak Yasmin, mungkin boleh perkenalan dulu nih Kak, biar pada kenal juga nih Kak. Halo. Iya, thank you banget buat perkenalannya ya. Aku agak grateful nih buat di sini. Halo teman-teman semuanya, aku Yasmin Kamila, aku dari Biologi 56. Boleh dipanggil Yasmin atau apa terserah juga. Halo teman-teman, apa kabar nih? Zahra sama Andri. Alhamdulillah nih kabarnya baik banget. Zahra gimana, Zahra? Alhamdulillah, aku juga baik banget. Walaupun beberapa minggu yang lalu juga sempat positif COVID nih Kak Yasmin aku. Jadinya tapi sekarang udah alhamdulillah udah sembuh kok. Oke, harus dijaga ya kesehatannya ya. Iya benar banget, sekarang itu lagi banyak virus-virus ya teman-teman semua. Jadi kalau misalnya nggak penting keluar rumah ya udah nggak usah keluar rumah dulu. Nah, tadi udah perkenalan dulu nih dari kita sama ya Kak Yasmin tadi. Nah selanjutnya ini Kak Yasmin lagi sibuk apa sih Kak Yasmin sekarang? Oke, sekarang lagi sibuk ini sih. Mungkin aku kan udah mau semester 5 ya. Mungkin Andri juga udah semester 5 nih. Mungkin aku ada studi lapang ya. Jadi perlu ada penelitian-penelitian kecil dari biologi yang aku harus bikin kayak ya mungkin semacam kayak ini kali ya KKN gitu sih. Tapi mungkin kayak simulasinya gitu lah. Jadi ya maksudnya sibuk itu dan aku juga lagi ini sih ngikutin kayak International Student Summit dari Tokyo Nodai dan aku sebagai presenternya untuk ngomongin soal environment dan food kayak gitu. Gitu sih dari aku. Oke, wah gila banget ya. Ini Kak Yasmin lagi sibuk. Banyak banget, bisa dibilang banyak banget. Dan dia juga ikut ke internasional. Apa gitu tadi, lupa dan susah ngomonginnya mungkin ya. Dan nah ini bisa jadi motivasi untuk teman-teman yang mendengarkan bahwa kita sebagai FMIPA bukan hanya belajar doang, kita bukan hanya di lab doang mungkin ya, kita bisa belajar di luar lagi, kita bisa memberikan ilmu mungkin ya kepada orang lain ya. Benar kan Yasmin? Iya bener banget sih. Aku merasa sebenarnya di FMIPA ini apa ya namanya kita bisa mengembangkan potensi kita untuk jadi lebih komunikatif juga dan lebih aktif di mungkin internasional ataupun nasional kayak gitu sih teman-teman semuanya. Iya bener banget sih. Aku juga nih walaupun masih tingkat belum tingkat akhir juga, tapi udah ngerasain bahwa di IPB terus di jurusan FMIPA itu sebenarnya belajarnya nggak cuman yang belajar kayak dasar-dasar aja gitu, tapi kita juga belajar banyak hal termasuk organisasi. Bahkan FMIPA sendiri tuh terkenal sama orang-orang yang sibuk nggak sih Kak Yasmin? Dan Iya, tadi aku ngelihat Kak Yasmin dengan kegiatannya, prestasinya itu wow banget sih, sangat menginspirasi aku juga. bener banget. Malah kita ini ya sih, logo kita kan panda ya. Panda matanya hitam gitu.
Udah, jadi kita emang fakultas yang cukup sibuk sih ya kalau dibanding fakultas-fakultas lain mungkin. Iya, Kak. Nah, mungkin kita langsung ngobrol aja kali ya, sesuai temanya nih. Karena aku udah nggak sabar juga sih mau nanya ke Kak Yasmin. Nah, terkait tema yang tadi everyone is a scientist. Dan ngomongin tema hari ini menurut Kak Yasmin ya, saintis itu siapa sih, Kak? Terus apakah kalau misalkan kita pengen jadi seorang saintis itu kita harus buat rumus baru kayak Einstein atau Stephen Hawking gitu biar bisa disebut seorang saintis? Menurut Kak Yasmin gimana nih, Kak? Oke, sebenarnya aku pas dengar pertanyaan tuh, wah ini menarik banget sih, karena I think there is a lot of misconception that happening here gitu, mungkin di Indonesia ataupun mungkin di negara-negara lain juga. Nah, mungkin temanya sendiri dulu nih ya, aku lihat everyone is a scientist gitu ya. Menurut aku kayaknya mungkin harus diubah sedikit sih. Gak semua orang, karena gak semua orang itu adalah seorang scientist ya. Tapi yang benar mungkin adalah semua orang bisa jadi scientist. Everyone should be a scientist. Jadi siapa yang cocok jadi scientist? Menurut aku semua orang sih. Semua orang itu cocok jadi scientist. Oke, mungkin disclaimer dulu kali ya. Ini aku di sini bukan jadi orang yang yang capable banget buat ngomongin soal sains dan lain sebagainya, karena aku juga masih pelajar dan mungkin teman-teman juga masih pelajar. Jadi kita di sini sharing bareng aja, dan aku juga penasaran banget nih buat dengar pendapat dari Zahra atau dari Andri soal mungkin sains dan juga being a scientist especially di Indonesia kayak gitu. Nah, tadi pertanyaannya tuh ini ya, scientist itu siapa dan apakah harus buat rumus baru gitu-gitu ya. Mungkin aku mau tanya dulu sih, menurut kalian nih ya, menurut kalian saintis itu apa sih? Ada nggak yang punya pendapat mungkin, atau kayak kira-kira saintis itu kayak gimana sih, kayak gitu? Ada nggak nih kira-kira? Kalau menurut aku sendiri ya, Kak, kalau saintis itu sebenarnya orang yang berkecimpung di suatu ilmu gitu. Jadi kayak dia menguasai suatu ilmu dan biasanya ini berkaitan juga sama ilmu pengetahuan dan teknologi. Kalau menurut Kak Andri gimana nih, Kak Andri? Kalau menurut aku juga hampir sama ya sama yang dikatakan Zahra tadi. Emang saintis itu kalau misalnya kita udah mendalami satu ilmu, tapi kita tidak puas dengan ilmu itu dan kita selalu mencari tahu tentang apa yang baru. Dan ketika kita mencoba mencari tahu hal yang baru ini, kita itu akan mendapatkan suatu masalah dan kita akan mencari perumusan masalahnya dan kita akan mencari solusinya. Dan bagi saya seorang saintis dia akan mendapatkan masalah, tapi dia tahu bagaimana cara merumuskan masalahnya, dan dia tahu bagaimana cara mengatasi solusi, dan dia tahu bagaimana cara mengatasi masalah tersebut. Cocok banget sih, bener sih, kayak tadi ada soal masalah dan gimana cara kita merumuskan masalah and how we solve it, itu mungkin yang nantinya akan kita bahas di dalam namanya metode berpikir saintifik ya. Cuma mungkin aku mau mungkin ngasih sedikit insight aja ya, karena aku cukup interested banget nih di bidang sains ini dan gimana sains itu diterima di dalam masyarakat. Nah, mungkin teman-teman juga udah pada tahu sebenarnya ada 3 nih hal yang mungkin kalian jarang banget dengar. Yang pertama itu ada to find, to invent, dan to discover. Jadi bedanya tuh apa sih? To find itu orang yang nemuin barang yang sebelumnya udah hilang. Jadi kalau misalnya ada barang hilang, terus kita nemuin lagi, itu kita menemukan barang tersebut. Nah, yang kedua itu ada to invent, alias orang-orang yang ngebikin barang-barang yang sebelumnya nggak ada, jadi ada. Misalnya kayak Alexander Graham Bell yang menemukan misalnya telepon kayak gitu. Dan juga mungkin kayak mesin uap yang baru ditemukan yang sebelumnya itu nggak ada. Nah, beda sama yang namanya discover. Discover itu orang-orang yang menemukan sebenarnya itu emang udah ada. Cuma orang-orang tuh nggak kepikiran. Misalnya apa coba? Misalnya gravitasi ya. Gravitasi yang ditemukan oleh Sir Isaac Newton. Kan bukan berarti sebelum Isaac Newton nemuin gravitasi itu nggak ada kan? Pasti gravitasi itu udah ada, cuma yang pertama kali kepikiran untuk sebenarnya gravitasi itu apa sih, kayak gimana cara kerjanya, nah itu adalah Sir Isaac Newton. Jadi sebenarnya dari sini definisi ilmuwan atau definisi saintis itu
dibakukan gitu ya. Jadi bukan membuat barang baru, tapi kita itu sebenarnya mengetahui atau discover emang hal-hal yang emang udah ada di alam tapi belum diketahui gitu. Misalnya ya tadi gravitasi atau hukum termodinamika itu kan sebenarnya udah ada di alam, cuma yang find out, yang discover itu ya itulah yang disebut sebagai scientist. Dan tadi Zahra juga sempat nanya ya, sebenarnya harus nggak sih buat rumus baru dan baru bisa dibuat saintis gitu? Enggak banget ya, karena buat jadi seorang saintis itu bukan soal kita buat rumus, tapi gimana kita mengkonsepkan hal-hal yang terjadi di alam dan kita discover gitu dengan cara metode saintifik yang mungkin kita bisa bahas lebih lanjut ya. Tadi sudah sempat disebut juga sama Andri, itu kayak ada masalah, buat rumusan masalah dan solve masalah tersebut dengan cara metode saintifik. So we don't need to find rumus-rumus kayak gitu buat jadi seorang saintis. Kita cuma perlu untuk aware terhadap apa yang terjadi di lingkungan sekitar kita, apa yang terjadi di alam, dan kita find out more about it untuk tahu sebenarnya yang alam masih rahasiakan dari kita itu apa sih? Apa yang masih belum kita ungkap dari alam ini, dan kita jelasin lebih lanjut melalui metode-metode yang akurat, metode yang tepat, dan itulah yang disebut sebagai scientist. So everyone could be a scientist, but not everyone is a scientist. Jadi kalau misalnya teman-teman di sini, mungkin Zara atau Andri nanti mau jadi scientist gitu ya, mau nemuin apa gitu yang ada di bumi, wah itu keren banget sih menurut aku. Mungkin itu sih dari aku. Kalau dari teman-teman gimana nih? Aku setuju sih tadi di bagian itu, tapi berarti yang tadi aku bisa ambil juga bahwa semua orang itu layak ya Kak jadi seorang saintis, tapi nggak semua orang itu jadi seorang saintis, tapi layak gitu. Dan aku juga ini ngebahas sedikit sih tentang seorang saintis. Jadi kalau misalkan seorang saintis itu kan sebenarnya berhubungan juga ya sama ilmu pengetahuan juga. Sebenarnya kita tuh udah berkecimpung gak sih Kak di ilmu pengetahuan itu dari kita kecil? Karena kan kita dari kecil itu udah kayak penasaran kan, kayak sering nanya itu sebenarnya kalau misalkan malam kenapa gelap sih, terus kenapa siang tuh kenapa terang gitu. Itu kan jadi suatu apa ya, dasar pemikiran seorang saintis, di mana dasar pemikiran seorang saintis itu adalah keingintahuan yang tinggi gitu. Menurut Kak Yasmin gimana? Itu bener nggak sih Kak kayak gitu? Bener banget. Dasar dari orang bisa mengetahui sesuatu itu kan berarti bertanya dulu kan. Kayak misalnya tadi ya gravitasi, ada apel jatuh, kok apel bisa jatuh? Nah itu yang menjadi mungkin dasar pertama orang-orang bisa menjadi seorang saintis itu. Orang-orang yang memang rasa penasaran itu tinggi ya buat mengetahui hal-hal yang terjadi di ya sebagai fenomena alam lah kayak gitu. Iya Kak. Kalau Kak Andi sendiri biasanya penasaran sama hal apa nih Kak? Banyak sebenarnya yang aku penasaran dengan di muka bumi ini ya, karena banyak yang bisa kita bahas, banyak yang kita cari masalah, dan banyak kita bisa mencari bagaimana sih cara merumuskan masalahnya ini, dan bagaimana cara kita menarik kesimpulannya. Nah, untuk yang tadi, untuk teman-teman semua yang ingin menjadi saintis, bukan berarti kita menjadi saintis itu harus kita menemukan rumus baru. Bukan hanya kita harus menemukan hal yang baru, tapi kita bisa mengembangkan hal yang sudah ada di bumi dan kita kembangkan menjadi lebih baik lagi. Nah, untuk sekarang nih, aku mau nanya dulu nih ke Yasmin. Kan sekarang udah semester 5 di IPB dan jurusan biologi. Ada nggak sih niat Yasmin untuk menjadi seorang saintis? Dan banyak yang bertanya dan banyak yang mengatakan bahwa penting nggak sih jadi seorang saintis? Seberapa penting menjadi seorang saintis? Oke. Pertanyaannya bagus banget nih ya. Kayak langsung apa ya? Gue kan biologi nih, masa gue nggak mau jadi apa lagi gitu. Mungkin ya orang-orang banyak bilang kayak gitu. Dan mungkin first of all di Indonesia ini mungkin kayak scientist itu masih underdeveloped dan insentifnya juga tidak begitu banyak ya mungkin. Dan makanya orang-orang juga kayak apa ya? Masa sih jadi saintis doang mungkin kayak gitu ya. Padahal ya saintis itu adalah orang yang emang mencetuskan gimana ya, kalau misalnya ada sesuatu masalah, itu kita bisa banget selesaikan masalah tersebut dengan metode-metode saintifik seperti itu. Jadi, being a scientist itu sebenarnya adalah suatu pekerjaan yang menurut aku itu apa ya, kayak benar-benar sampai mungkin akhir hayat banget
bagi orang-orang yang menekuni gitu. Nah, selama berkuliah di PB nih ya, ada nggak sih niatan aku buat jadi seorang scientist? Sebenarnya mungkin agak jauh ya, karena ada mungkin karena aku juga suka banget buat belajar macam-macam, terutama karena di biologi sekarang aku suka banget untuk belajar evolutionary biology atau biologi evolusi. Mungkin nanti Zara juga belajar nih soal evolusi dan lain sebagainya. Dan mungkin setelah itu juga aku juga tertarik untuk belajar antropologi atau behavior atau perilaku manusia yang dan juga hewan. Jadi kalau misalnya aku pun sebagai seorang scientist, I think I'll be one of them gitu. Mungkin kayak evolutionary biologist atau orang yang bergelut dalam bioantropologi kayak gitu. But for now, karena itu masih jauh banget dan untuk menjadi seorang scientist itu kita butuh pengalaman dan kita butuh kredibilitas untuk mengerjakan apa yang mau kita kerjakan. So I think from now aku benar-benar tertarik sama satu bidang sains yang mungkin teman-teman jarang banget didengar di Indonesia, yaitu mungkin science communication. Nih, ada yang tahu nggak ya science communication itu apa? Kira-kira tebak-tebak aja. Bentar. Zara. Menurut aku ya, kalau sains komunikasi itu kan di FMIPA itu kita nggak ada belajar sains ya, tapi bagaimana seorang sains itu untuk berkomunikasi dengan baik kepada halayak ramai. Mungkin itu sih menurut aku sains komunikasi. Ini cuman gitu ya? Iya ya, jadi mungkin emang karena science communication di Indonesia itu mungkin sangat-sangat sedikit ya. Tapi kalau teman-teman tahu kayak channel YouTube-nya siapa ya? Mungkin Crash Course atau Hank Green atau Kerskiasak itu banyak banget channel-channel dari luar justru yang yang membaikkan sains. Kalau misalnya di Indonesia itu kalau nggak salah ada nih namanya Kok Bisa. Ada yang tahu nggak Kok Bisa? Itu cukup terkenal juga sih. Iya. Jadi mungkin kayaknya tapi sedikit banget dibandingkan dengan dengan channel dari luar atau kayak dari luar itu seberapa banyak sih sebenarnya orang-orang yang mau mengkomunikasikan sains kepada halayak ramai. Jadi yang aku sekarang sedang kejar nih sebenarnya sebelum mungkin jadi saintis beneran, karena saintis beneran aku harus S2 dan lain sebagainya. Aku tekun banget di science communication, yaitu kayak mungkin sains di mata orang banyak itu terkesan susah, ribet gitu ya, complicated gitu ya. Misalnya kayak di sekarang pandemi, orang-orang mana mau gitu kan. Misalnya ibu-ibu di pasar gitu, kayaknya nggak mau deh buat baca jurnal atau kayak web page-nya WHO gitu kan. Mana maunya mungkin baca berita atau nonton TV, sinetron gitu-gitu kan. Nah ini yang mungkin menurut aku jadi PR sih di bidang akademisi, karena kayaknya di Indonesia itu kurang banget di-develop orang untuk bisa mengkomunikasikan sains atau hasil temuan dari peneliti atau saintis ke khalayak ramai. Jadinya sampai saat ini sains itu masih dianggap atau di-perceive sebagai suatu hal yang ribet, yang complicated. Padahal sains sendiri itu sangat-sangat penting untuk dapat memutuskan sebenarnya decision apa sih yang harus kita pilih di dalam kehidupan. Banyak banget hal-hal yang kita tuh perlu loh sebenarnya untuk menggunakan sains untuk membuat sebuah decision di dalam kehidupan. Misalnya aku kegendutan misalnya aja. Terus aku bingung, aku pengen nurutin berat badan. Nah, gimana caranya untuk nurunin berat badan tapi yang benar. Jadi kayak berat badan aku tuh bisa turun. Nah, itu kita bisa ukur dari sudut pandang sains. Mungkin aja kita perlu mengurangi kalori yang ada di yang kita asumsi yang kita konsumsi seperti itu. Jadi mungkin selama ini ya di IPB ini aku sedang membangun juga sebuah platform untuk berbagi, untuk membumikan budaya saintifik. Itu namanya rekonsepsi. Jadi aku mulai cerita miskonsepsi apa aja yang ada di masyarakat gitu. Misalnya kayak dukun atau kayak indigo gitu. Nah, itu aku mulai bahas dalam sudut pandang sains itu seperti apa. Kayak gitu sih, teman-teman. Buat jadi seorang saintis sebenarnya aku tertarik sih. Mungkin kita lihat nanti kali ya, kalau misalnya udah tingkat akhir gitu ya, kayaknya udah mulai kelihatan tuh hilal-hilalnya. Gimana nih teman-teman? Kalau dari teman-teman gimana? Benar banget sih tadi yang udah disampaikan tadi. Science communication itu sangat penting banget.
karena gimana caranya seorang saintis itu berkomunikasi kepada halayak ramai untuk membicarakan tentang hasil yang telah dia dapatkan. Dan semoga tadi apa yang disampaikan oleh Kak Yasmin tadi juga tersampaikan dengan baik oleh para pendengar Sainpod ini, dan juga apa ya, yang tadi diharapkan oleh Kak Yasmin untuk menjadi seorang saintis. Nanti kita lihat hilal-hilalnya di tingkat akhir, dan semoga Kak Yasmin juga bisa menjadi seorang saintis yang hebat dan mungkin bisa menjadi orang yang hebat juga di Indonesia. Nah, Kak Yasmin juga kenapa dia ingin menjadi seorang saintis dan kenapa dia berada di FMIPA IPB, karena FMIPA IPB itu turut andil dalam mengembangkan ilmu dasar nih teman-teman, memperkuat riset pertanian serta memberikan kontribusi nyata bagi bangsa. Nah, tadi juga udah disebutkan seberapa penting sih untuk jadi seorang saintis. Nah, itu bisa dibilang penting, bisa juga dibilang enggak. Ya enggak, Yasmin? Iya bener banget yang dibilang sama Andri sih. Setuju aku. Oke, Zahra gimana nih? Apakah kamu ada yang ingin menanyakan lagi nih kepada Yasmin? Karena Yasmin ini orangnya kayak memberikan banyak ilmu ya kepada kita, dan aku juga banyak belajar dari Yasmin. Wah, Kak Andri harus tahu sih. Aku ini sambil kayak bengong gitu, kayak denger Kak Yasmin bikin platform, terus bikin kegiatan-kegiatan lain. Gimana Kak Yasmin itu sebenarnya sedang membumikan sains di Indonesia gitu. Dan aku juga setuju bahwa sebenarnya sains di Indonesia mungkin masih belum dikenal banyak orang juga. Dan kalau misalnya kita lihat perbandingannya dengan negara-negara lain seperti Jepang, Amerika, atau Inggris, itu keberadaan saintis di Indonesia itu masih sangat sedikit sekali. Terus aku juga pernah baca bahwa sebenarnya kemampuan suatu bangsa untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi itu adalah bangsa yang punya inovasi-inovasi. Dan tapi sebelum kita ngomongin inovasi, itu ada yang namanya ilmu pengetahuan dan teknologi. Jadi inovasi itu bisa diciptain juga dengan majunya ilmu pengetahuan dan teknologi nih. Dan selanjutnya aku juga penasaran nih Kak Yasmin. Sifat-sifat apa sih Kak yang harus kita biasain? Karena kan kita juga harus mempersiapkan juga ya jadi seorang saintis, dimana nggak tiba-tiba kan. Dan sifat-sifat apa aja yang harus kita biasain dari sekarang untuk menjadi seorang saintis nih Kak? Gimana menurut Kak Yasmin? Oke, tadi bener banget yang tadi yang dibilang Zahra soal seorang bangsa yang maju itu bangsa yang memang maju ininya inovasinya, ilmu pengetahuannya dan juga teknologinya. Oke, tadi pertanyaannya itu sifat-sifat apa aja sih yang harus dibiasain dari sekarang untuk menjadi seorang saintis? Mungkin sebelum menjadi seorang saintis, tadi aku udah sempat bilang juga, mungkin tadi Andrew juga udah sempat singgung sedikit soal gimana kita bisa menerapkan metode berpikir saintifik. Nah, tapi sebelum kita bisa menerapkan metode berpikir saintifik nih, aku sih pengen nekenin kalau misalnya untuk menjadi seorang yang saintifik itu kita harus aware dulu. Kenapa kita harus aware dulu? Kalau misalnya kita nggak aware, I think it would be much harder buat kita kalau misalnya langsung mikir, oh ya kita kayaknya harus berpikir saintifik deh, harus kritis deh, harus dan lain sebagainya. Itu bakal jadi susah. Dan menurut aku first step untuk menjadi seorang saintis itu kita harus aware dulu bahwa di dunia ini, mungkin di abad ke-21 ini, banyak banget informasi yang beredaran, ya nggak sih? Banyak banget informasi yang beredar di sekitar kita gitu ya, di media sosial, mungkin lewat omongan tetangga, lagi omongan keluarga. Dan kita harus sadar, kita harus aware bahwa informasi-informasi tersebut itu belum tentu benar. Informasi-informasi tersebut itu sifatnya netral dan harus kita nilai berdasarkan metode yang benar. Metode apa? Kalau aku dari sini ada dua, yaitu kita harus kritis dan harus scientific. Dan aku mau share mungkin satu atau dua hal nih di sini. Yang pertama itu ada yang namanya first principle. First principle itu sebenarnya mirip sama gimana kita bisa berpikir kritis, tapi fondasi utama dari first principle adalah bagaimana kita bisa mengetahui sesuatu hal itu sampai pada dasarnya gitu. First principle juga kita bisa belajar untuk mengetahui suatu hal itu pada level akar ya. Jadi nggak cuma, misalnya gini, ada sebuah inovasi di mana kita bakal mau bikin lingkungan yang lebih bersih dengan cara kita menggunakan mobil listrik. Kita tahu kalau misalnya mobil listrik itu pakai energi yang dianggap orang lebih bersih gitu ya. Tapi yang perlu diperhatikan adalah apakah listrik itu
dihasilkan dari energi yang bersih. Padahal sekarang ini banyak banget ya listrik yang mungkin sudah dikembangkan, tapi dulunya listrik itu malah diambil dari bahan bakar fosil. Nah, dari situ bukannya kita mau menjadikan lingkungan lebih bersih, lebih green gitu ya, lebih bersih, malah kita yang malah menambah masalah yang udah ada gitu. Bukannya jadi bersih, malah lingkungannya lebih tinggi emisinya, lebih tinggi karbon dioksidanya dan lain sebagainya, dan tidak mencapai tujuan awalnya. Tujuan awalnya itu kan membuat lingkungan lebih bersih kan. Nah, makanya di first principle ini kita perlu banget buat tahu sebenarnya akar dari permasalahannya itu apa. Jadi jangan cuma di surface-nya doang, tapi dari akarnya. Nah, kalau misalnya kalian tahu juga nih, siapa namanya, Elon Musk itu menurut aku adalah salah satu orang yang sangat menerapkan prinsip first principle sih, dan dia juga seorang kayak bisa dibilang businessman yang wah keren banget, karena beliau bisa bikin kayak kan beliau bikin SpaceX, PayPal, apalagi ya Tesla, Solar City, banyak banget, karena itu beliau sangat menerapkan prinsip dari first principle. Itu yang kedua. Dan mungkin yang kedua tadi. Yang pertama adalah to be aware of your surroundings dan menerapkan first principle, atau mengulik hal-hal itu dari dasarnya banget. Misalnya kayak kenapa ya kalau misalnya hujan itu bentuknya tuh kayak koma, nggak bulat ya kan. Nah, ternyata kayak karena hujan itu, air itu bermassa, dan kenapa bisa bunyi dan lain sebagainya, itu tuh bisa banget ditelisik dari prinsip-prinsip fisika dasar, atau misalnya ilmu dasar yang kita biasa pelajarin di sekolahan, tapi kita nggak pernah kepikiran sebenarnya itu tuh terjadi di alam kayak gitu. Nah, mungkin yang ketiga nih yang sudah sempat disinggung sama teman-teman juga adalah untuk bisa menerapkan metode saintifik. Nah, mungkin kalau misalnya ada yang ikut kayak penelitian atau PKM, pasti udah ngeh banget gimana buat metode saintifik itu. Mungkin kalau misalnya di pelajaran biologi juga kayaknya dulu ada deh kayak prinsip gimana bisa menerapkan prinsip-prinsip metode berpikir saintifik untuk penelitian. Tapi orang-orang tuh kadang jarang bisa menerapkan metode berpikir saintifik itu ke kehidupannya masing-masing. Nah, metode berpikir saintifik itu seperti apa? Sebenarnya metode berpikir saintifik itu tadi ya cukup sederhana. Intinya itu pertama, kita bisa mengajukan pertanyaan, kita bikin hipotesis, kita bisa menguji dengan eksperimen, dan dari eksperimen tersebut apakah kita bisa mengetahui fakta atau hipotesis yang tadi kita udah bikin itu sebenarnya valid atau enggak, atau benar atau enggak. Dan itu melakukan eksperimen. Tapi kayak mungkin orang mikir ya, kayak masa sih gue harus ngelakuin hal-hal seribet itu. Padahal sebenarnya untuk melakukan metode saintifik itu simple banget. Misalnya, kalau misalnya ada nih teman kalian yang bilang, misalnya kalian tahu rokok lah ya, rokok bahaya gitu ya. Mungkin ada yang teman kalian yang bilang kayak bebal gitu. Sebenarnya rokok tuh kayaknya nggak berbahaya deh, orang kakek gue udah 95 tahun masih hidup padahal ngerokok gitu kan. Nah, padahal hal ini belum tentu benar. Kenapa? Karena ya sampelnya cuma satu. Sampelnya itu cuma kakeknya dia doang. Padahal untuk melakukan sebuah metode saintifik itu dilakukan proses eksperimen yang berulang kali oleh orang yang berbeda dengan metode yang sama, seperti itu. Dan mungkin bisa aku inin juga kali ya, gimana sih cara menerapkan metode berpikir saintifik dari sudut pandang yang tadi nih, yang kayak rokok itu sebenarnya buruk apa enggak. Misal, yang pertama, ajukan pertanyaan, bener nggak sih rokok itu buruk untuk kesehatan? Yang kedua, untuk bisa merumuskan hipotesis. Gimana sih sebenarnya hipotesis itu dari pertanyaan yang tadi, rokok itu buruk atau enggak sih buat kesehatan, kita bikin sebuah statement. Misalnya, kita bikin rokok itu nggak baik untuk kesehatan, misalnya. Itu statementnya, atau asumsi lah, kita bikin asumsi. Yang mungkin belum tentu benar atau belum tentu salah, tapi nanti kita akan bisa buktikan di akhir kita selesai penelitian, atau dalam tanda kutip googling lah. Nah, tapi untuk membuat sebuah hipotesis, kita butuh yang lebih akurat, mungkin lebih spesifik ya, karena rokok itu nggak bagus untuk kesehatan kayaknya terlalu general. Mungkin kita bisa spesifikkan menjadi bisa aja rokok itu mengurangi angka harapan hidup. Nah,
dari sini kita uji dengan eksperimen. Kita nggak perlu bikin penelitian, tapi kita bisa googling aja hasil penelitian dari orang-orang. Nah dari situ kita bisa tahu nih sebenarnya valid atau enggak sih hipotesis yang tadi. Dari situ kita udah bisa menjadi seorang saintis jadi-jadian lah ibaratnya, dengan sebenarnya tidak melakukan penelitian secara langsung, tapi kita bisa mengkutip dan melihat penelitian orang yang udah melakukan penelitian tersebut. Tapi kita juga perlu yang keempat, kita juga perlu sadar bahwa setiap orang itu pasti melakukan kesalahan. Jadinya aku saranin sih sebenarnya tidak cuma dengan satu penelitian aja, tapi kita bisa googling dari banyak banget penelitian orang yang menerapkan atau yang melakukan penelitian yang sama, misalnya soal mencari korelasi antara rokok dan angka harapan hidup kayak gitu. Dan dalam melakukan ini juga yang tadi aku sempat mau bilang, kita nggak boleh cherry picking. Kita nggak boleh cherry picking itu cuma mengambil informasi yang kita mau doang. Jadi kita cuma ngambil mungkin ya dari satu penelitian itu kita bisa ngambil yang memang benar kita kita butuhkan. Mungkin itu aja nih ya, mungkin dari terakhir dari aku, mungkin untuk penutup, selain yang tadi, yang pertama itu kita harus aware, kita harus tahu first principle atau kita jadi orang yang kritis, dan kita mengetahui metode saintifik, dan juga kita harus terhindar dari kecacatan logika berpikir. Dan selain itu juga kita mesti bisa yang tadi kayak mengkomunikasikan sains ke masyarakat, dan kita harus tahu dan kita harus membahasakan sains lebih sederhana. Kayak gitu sih mungkin dari aku. Iya sih, jadi tadi ada 4 poin ya Kak. Kita harus aware juga, terus penerapan first principle juga, kemudian ada berpikir saintifik, dan terakhir setiap orang itu bisa keliru juga, jadi kayak kita perlu ngulik-ngulik dari sumber-sumber lain gitu ya Kak. Bener banget. Yes, Kalau dari Kak Andri gimana nih Kak Andri? Bener banget, soalnya yang tadi itu juga kayak kita kan di Indonesia juga menurut aku ini ya, kita tuh kurang membaca bagi aku, karena Indonesia hanya bagi aku ini ya menganggap bahwa banyak masyarakat Indonesia yang langsung percaya dengan perkataan orang. Kayak misalnya ada berita tentang COVID-19, pasti dia langsung percaya tuh COVID-19 ini ternyata cuman bohongan doang, pasti bakal percaya tanpa melihat jurnal ilmiahnya terlebih dahulu. Dan menurut aku di Indonesia itu juga penting banget diterapkan science communication, karena di Indonesia oleh saintis-saintisnya itu belum menerapkan bagaimana supaya dia seorang saintis ini mampu berbicara kepada halayak ramai, halayak yang tidak paham dengan apa-apa, sehingga membuat dia itu paham dengan apa yang telah diinovasikannya. Benar nggak sih Yasmin? Kayak science communication itu penting banget untuk seorang saintis, karena nggak cuma dia harus bisa membuat inovasi, tapi dia harus bisa memberikan inovasinya ini dan menceritakan inovasinya ini kepada semua orang gitu loh. Benar banget, dan lack of science di Indonesia itu mulai kelihatan itu saat ini, justru saat pandemi ini. Kayak kita nggak memperhatikan protokol kesehatan yang udah dibikin gitu ya, yang udah ditetapkan gimana untuk bisa menghindari virus. Nah itu kayak kelihatan banget kan sekarang malah nggak turun-turun kan kasusnya, malah makin naik. Dan kebijakan-kebijakan yang dibikin sama pemerintah, kayak misalnya mungkin kalian tahu ya kayak makan cuma 20 menit maksimal. Nah itu menurut aku kebijakan yang mungkin tidak memperhatikan gimana ya, kayak gimana sains itu bekerja. Mungkin kayak virus itu ya nggak terbatas dari waktu kan, virus is everywhere, dan ya kita nggak bisa memungkiri keberadaan mereka itu berdasarkan waktu aja. Kayak gitu sih menurut aku. Benar banget. Jadi itu udah lengkap banget ya teman-teman semuanya. Nanti kalau misalnya ingin menjadi seorang saintis, kita itu harus menerapkan apa yang telah sampaikan, mungkin nanti sampaikan Kak Yasmin. Kalau misalnya ingin mengulik lebih dalam soal saintis ini, boleh banget tadi yang disarankan oleh YouTube oleh Kak Yasmin juga bisa banget ditonton. Nah, ini aku ingin bertanya sih, karena ini mungkin pertanyaan pribadi juga ya, karena banyak banget yang berpikir bahwa seorang saintis itu cukup menekuni satu bidang doang. Itu benar nggak sih menurut Yasmin? Oke. Gimana ya? Mungkin it depends terhadap apa yang mau kita teliti sih sebenarnya menurut aku. Kayak misalnya siapa ya? Mungkin bisa Stephen Hawking. Mungkin teman-teman juga tahu Stephen Hawking, seorang theoretical physicist dan juga yang berkulik gitu ya di kayak misalnya
di black holes, radiation dan lain sebagainya, general relativity, itu beliau itu nggak cuma di fisika doang loh. Ternyata beliau itu mengambil, setahu aku ya, applied mathematics dan juga yang itu tadi, yang fisika itu tadi. Dan jadi menurut aku nggak harus satu bidang aja sih, karena menurut aku ya ilmu pengetahuan itu integrated gitu. Jadi nggak cuma kayak fisika itu berdiri sendiri, matematika itu berdiri sendiri, mungkin sosiologi berdiri sendiri. Sebenarnya tidak seperti itu. Ilmu itu semuanya berintegrasi dan kita nggak bisa memungkiri bahwa ya kita nggak bisa cuma belajar satu ilmu pengetahuan doang untuk menekuni satu bidang gitu ya. Jadi menurut aku sih balik lagi mungkin kayak depends sama apa yang mau kalian teliti gitu ya, mungkin soal kanker gitu ya. Kita kan harus belajar juga gimana biologi dari dari manusia, dan juga mungkin kita bisa belajar medicine gitu ya dari farmasi. Jadi kayak menurut aku ilmu itu nggak bisa dipisahkan antara satu sama lain sih, dan kita harus mengerti bahwa ya kita nggak bisa cuma belajar satu ilmu pengetahuan doang. Dan menurut aku juga buat memperkaya ilmu pengetahuan sih kita perlu ya untuk mengetahui gimana belajar ilmu pengetahuan itu memang saling saling berkaitan satu sama lain sih. Mungkin kayak teman-teman pernah tahu kali ya kayak diagram yang M atau T itu. Kalau T itu kan cuma satu doang ya, spesialis di satu hal. Tapi sebenarnya yang better itu adalah diagram yang M gitu ya. Kita belajar satu hal sampai master, lalu kita belajar ke hal yang lain, lalu kita masterin lagi. Terus seperti itu hingga kita bisa menekuni banyak sekali ilmu pengetahuan secara dalam gitu ya. Jadi nggak cuma sepenggal-sepenggal aja. Dan menurut aku untuk menjadi seorang scientist nggak perlu kita cuma buat belajar satu hal aja, tapi sangat terbuka kita untuk belajar hal-hal lain biar kita tahu nih sebenarnya apa sih yang menjadi dasar suatu hal itu terjadi. Jadi menurut aku sih ya begitu ya, saling integrasi dan kita harus belajar banyak hal sih. Yap, benar banget. Karena kalau misalnya kita cuma satu bidang bagi aku ya, misalnya kita cuma mempelajari di satu hal doang, itu kita tidak akan menambahkan wawasan kita. Kita tidak akan memberikan hal yang baru untuk negeri kita, untuk diri kita sendiri mungkin, dan kita cuma stuck di situ doang. Dan kalau misalnya juga memang benar yang dikatakan Yasmin tadi, kalau misalnya nih kan aku adalah seorang di program studi statistika dan sains data ya, dan insya Allah nanti kalau misalnya diberikan kepercayaan, kalau misalnya nanti lulus akan menjadi seorang data scientist. Nah, di mana kalau misalnya seorang data scientist itu ingin melanjutkan ke S2 mungkin dan ingin mengambil ilmu hukum, nanti bisa juga ilmu yang di data scientist itu bisa juga nanti dialihkan ke ilmu hukum. Gimana caranya? Ya kita udah belajar gimana nih cara kita mengumpulkan data, gimana cara mengolah data, dan gimana kita cara untuk menyampaikan, untuk memvisualisasi datanya itu dan menarik kesimpulan yang akurat untuk disampaikan nanti di bidang hukum. Nah, itu bisa banget teman-teman semuanya. Jadi kalau bisa kita bisa memperdalami di satu bidang saja. Tapi kalau kalian lebih minat untuk mempelajari di luar bidang kalian, di luar satu bidang, itu boleh banget teman-teman semua. Jadi jangan takut untuk selalu mencoba. Benar banget sih yang dibilang sama Andri ya. Kita mumpung lagi masih muda, kita harus coba banyak banget hal sih. Explore gitu ya. Benar banget, kita harus explore guys. Kita harus ingin ada rasa curiosity yang tinggi. Karena kalau misalnya yang tadi aku bilang itu, kalau misalnya kita cuman, gue mau coba ini deh, aku mau coba ini deh. Itu dan kita cuma mencoba yang sama gitu loh. Ya udah, kamu bakal merasakan cuma satu itu doang skill kamu. Kamu nggak bakal mendapatkan skill yang lain gitu loh. Bener banget sih menurut aku. Dan juga mungkin di sini karena konteksnya sains ya, aku juga mau neketin sih untuk kita bisa eksplor ya banyak banget di bidang sains, karena I think semua hal itu didasari oleh sains. Dan sains itu bukan cuma natural sciences, tapi bisa juga social sciences kayak psikologi, sosiologi gitu kan. Dan mungkin tadi hukum tadi didasari oleh keputusan-keputusan dan metodologi yang diterapkan secara saintifik gitu ya, itu tadi metode berpikir ilmiah gitu. Jadi ya science is everywhere guys. Benar banget. Tadi juga yang dikatakan, aku setuju sama yang dikatakan Kak Yasmin tadi, itu everyone should be a scientist. Itu kata-katanya itu kayak membuat kita, aku pengen deh jadi scientist. Itu bisa banget.
Jadi bisa banget kalau misalnya kita berusaha dan selalu berusaha ya teman-teman semua, dan jangan lupa untuk berdoa juga. Nah tadi itu udah lengkap banget sih ya tadi penjelasan dari Kak Yasmin tentang siapa sih yang cocok dari saintis. Beberapa hal yang mungkin bisa aku simpulin dari obrolan hari ini dari Kak Yasmin itu banyak banget yang aku dapatkan. Aku juga belajar banget ini dari Yasmin karena kita nggak harus merumuskan rumus baru, kita bisa membuat hal yang baru, kita harus memberikan inovasi yang baru untuk Indonesia supaya Indonesia itu menjadi banyak yang menjadi saintis, dan sains communication itu perlu banget. Dan aku sangat menerapkan gimana kita walaupun di FMIPA, walaupun kita tidak mempelajari komunikasi, tapi kita harus mempelajari itu karena komunikasi penting banget untuk kedepannya. Karena untuk saintis juga perlu banget untuk communication. Dari aku gitu sih. Kalau misalnya dari Zahra, apa yang disimpulin dari hari ini? Bener banget kan, ini wah parah sih ilmunya. Masuk semua dari apa sih dari sikap-sikap apa yang harus kita perluin buat jadi seorang saintis, terus dari awal juga dari definisi dan siapa sih saintis itu, dan itu tuh udah apa ya sangat menambah wawasan banget. Jadi kayak ini pas banget sih narasumber kita nih dan bener-bener berwawasan banget jadinya ngasih insight baru ke kita. Tadi yang aku dapetin bahwa semua orang itu layak jadi seorang saintis gitu kan, dan kita juga perlu berusaha untuk itu. Kemudian juga saintis itu nggak melulu tentang satu hal, tapi kita juga bisa eksplor ke hal-hal lain gitu. Intinya sih dari aku itu sih Kak, dan aku juga sebenarnya banyak banget jadi belum kayaknya karena ini udah banyak banget, kalau misalkan aku ceritain semua bakal nggak kelar nih podcastnya Kak Andri. Benar banget. Jadi untuk teman-teman semuanya bisa disimpulin aja kalian nanti untuk podcast kali ini, karena bagi aku podcast ini juga bermanfaat untuk kita berdua ya, Zahra. Bermanfaat banget sih. Kan Mantap banget Kak, benar. benar banget. Oke, karena ini udah mau di ujung acara, kita mau ucapin terima kasih nih buat Kak Yasmin karena udah nyempetin waktunya dan mau nemenin ngobrol seru hari ini. Thank you banget Andri, Shiva dan teman-teman PSN lainnya for having me. It's such an honor actually buat cerita-cerita soal sains dan membumikan budaya sains ilmiah ke teman-teman semua. Oh iya, ini nih aku mau apa juga nih sama Kak Yasmin. Boleh nggak sih dikasih motivasi untuk pendengar SciencePod dimanapun berada ya? Gimana sih caranya kita untuk memberikan motivasi supaya kita bangkit dari rebahan kita, supaya kita ikut lomba, supaya kita aktif dalam organisasi, supaya kita aktif dalam segala hal. Karena dilihat-lihat nih ya, kayak Yasmin itu juga aktif banget teman-teman semuanya di dalam lomba dan juga sering menjuarai dalam lomba tersebut. Benar nggak Yasmin? Boleh banget nih dikasih motivasi ada pendengar. Aku juga masih belajar, mungkin teman-teman di sini juga masih belajar. Cuma yang mau aku kasih tahu adalah you'll be thankful someday kalau misalnya kalian banyak coba hal baru di masa muda kalian. Karena kalau misalnya nanti tua mungkin aja fisiknya udah nggak kuat, udah ruwet juga, udah banyak tanggungan, kerjaan dan lain sebagainya. So kita harus, aku rasa sih it's a very good chance for now selagi kita masih muda untuk bisa mencoba hal baru selagi kita bisa dan sekali lagi kita mampu. Gitu aja sih mungkin dari aku. Oke, jadi untuk pendengar SciencePod ya, ayo bangkit dari rebahan. Selagi mungkin ini situasinya walaupun lagi pandemik, tapi kita harus tetap bisa melakukan hal yang positif. Jadi bangkit dari rebahan dan ikuti aktivitas yang positif. Iya, benar banget Kak Andri. Dan itu tadi motivasinya cukup memotivasi aku sih. Jadi kayak di masa-masa awal ini juga kayak kita emang perlu eksplor banyak hal mumpung masih muda juga. Dan mungkin itu sih pengen ngucapin juga terima kasih buat Kak Yasmin untuk tadi obrolannya dan motivasinya juga nih Kak. Terima kasih banyak ya Kak, sukses terus. Oke, thank you semuanya udah dengerin dan juga udah temenin kita semua di sini. Good luck. Benar banget. Oke, ingin mengucapkan juga terima kasih kepada pendengar SciencePod dimanapun berada, udah dengerin podcast kita sampai akhir nih teman-teman. Semangat terus untuk kegiatan selanjutnya ya. Untuk Yasmin, aku Andri dari Statistika 56 bersama rekan aku. Zara dari Biologi Angkatan 57. Kami pamit undur diri.
Dan sampai jumpa di Scientist Podcast episode selanjutnya. Dadah! Dadah, sampai jumpa teman-teman semuanya.